Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu terikat kuat kepadamu tak bisa lepas. Terikat kuat kepadamu tak bisa lepas. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu ya. Terikat kuat ke kamu dan tak bisa lepas. Ada situasi seperti apa sih antara kamu sama dia? Relationship connecting. Jadi jelasnya ada energi kalau kalian itu memang selalu terhubung, selalu terkoneksi ya. Jadi meskipun mungkin keadaan penuh dengan kegamangan, penuh dengan kegalauan, tapi mungkin sekali relationship itu selalu terasa terhubung dan terkoneksi ya. Jadi ada koneksi rasa, koneksi jiwa, ada juga mungkin intuisi dan sebagainya ya, yang memang tidak bisa lepas antara kamu sama dia begitu saja, oke? Dan energi honesty dan truth. Nah, jadi di sini mungkin yang menjadi topik utama dalam relationship kamu sama dia adanya energi di mana sangat mungkin sekali ada kebenaran perasaan ya yang tidak bisa dipungkiri, meskipun mencoba untuk lari, mencoba untuk denial gitu ya soal mungkin koneksi perasaan di antara kalian, tapi kenyataan perasaannya adalah memang kalian terhubung, kalian terkoneksi, dan sangat mungkin di sini juga ada sikap-sikap tentang nilai-nilai kejujuran. Mungkin di sini kamu mengharapkan dia bisa jujur, dia bisa terbuka, dia bisa apa adanya. Anda energi single atau not in a relationship. Salah satu dari kalian itu memang mungkin ya, saat bertemu itu kalian itu posisinya sama-sama single, atau salah satu dari kalian aja yang single gitu ya. Mungkin yang satunya lagi pernah lagi dekat sama orang, lalu dekat juga sama kamu ya. Dan ketika kalian sama-sama single ini, atau dalam posisi sendiri, atau salah satu dari kalian yang sendiri, ada energi love, ada energi strong affections. Jadi mungkin salah satu dari kalian, kamu atau dia, mungkin saja sebenarnya tidak benar-benar mungkin mencari relationship, atau nggak benar-benar berfokus untuk mencari relationship, tapi ada energi cinta, ada energi afeksi yang sangat kuat dalam hubungan ini. Jadi ada energi daya tarik. Jadi kayak rasa cinta atau rasa sayang yang sebenarnya tidak benar-benar diniatkan atau tidak benar-benar aku bilangnya ya, mungkin kayak nggak benar-benar diniatkan atau nggak benar-benar dicari sebenarnya relationship ini gitu ya. Tapi gitu ya, saling mencari, saling terkoneksi dan saling terhubung. Jadi koneksinya sangat kuat. Makanya jelas bahwa energi ini memang tidak bisa lepas antara satu dengan yang lain ya. Ada energi max atau not showing true self. Walaupun memang tadi Sora udah bilang, meskipun hubungan ini itu sangat kuat koneksinya, nggak bisa lepas, tapi tetap ya, namanya dinamika hubungan ada aja dinamikanya ya. Tapi di sini juga ada permasalahan tentang mungkin orang ini banyak menyembunyikan dari kamu. Dia banyak tidak terbuka, dia banyak memakai topeng, banyak yang dia tutupi, mungkin tentang siapa dia, latar belakangnya dia, apa yang dia hadapi, apa yang dia rasakan. Seperti dia tidak jujur dan tidak terbuka tentang segalanya perasaannya dia ke kamu. Jadi mungkin juga dia tidak mau mengakui sejujurnya ke kamu kalau dia merasa terkoneksi. Kenapa begitu Kak Sora? Macam-macam. Ada orang yang trauma, ada orang yang insecure, ada orang yang masih nggak yakin, kayak gitu ya, masih berjuang dengan perasaan sendiri. Party dan having fun. Kamu mungkin sekali berdealing dengan seseorang yang kesannya itu susah untuk serius, karena dia hanya bermain-main awalnya. Jadi kayak masih suka bersenang-senang, kurang serius gitu ya. Tapi pada akhirnya terikat dengan energi yang memang jelas terhubung dan tidak bisa terlepas begitu saja. Unexpected, sesuatu yang tidak terbuka, tidak terduga. Jadi koneksi dalam hubungan ini pun adalah sesuatu yang tidak terduga
tidak pernah dia sangka, all of sudden tiba-tiba dia merasa sangat terkoneksi sama kamu, sangat merasa terhubung sama kamu. Banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi di antara kalian, sementara awalnya mungkin dia itu sebenarnya nggak serius-serius amat gitu ya, sebenarnya gitu loh ya. Jadi kayak tiba-tiba banyak hal terjadi dalam hubungan ini, sesuatu yang tidak pernah kamu duga atau dia duga. Travel ya, jadi ini sangat mungkin menandakan hubungan ini ada yang LDR atau memang ada yang harus mungkin sering untuk sering untuk berpergian atau sering untuk, atau dia mungkin harus merantau ya untuk pekerjaannya. Oke, kita lihat lagi di sini ada energi seperti apa. Dan di sini juga ada energi unfinished business. Ini gambarnya agak 17++ ya. Jadi aku harus tutupin, nanti kalau nggak di-ban sama YouTube. Jadi di sini ada energi yang memang belum kelar antara kamu sama dia. Jadi mungkin banget saat ini ada energi yang sedang menggantung di antara kalian. Mungkin sedang ada energi saling menahan diri ya. Mungkin nggak ada komunikasi, dia nggak ada kabar ke kamu, kamu nggak ada kabar ke dia, atau kamu mencari dia, dianya sedang bersembunyi atau menarik diri. Tapi ada hal-hal yang memang harus dikelarin dalam hubungan ini ya. Ada situasi yang menggantung teman-teman ya. Dating, meeting someone new. Dan di saat yang menggantung ini, mungkin saja kamu atau dia mencoba untuk mencari seseorang yang baru ya. Yuk coba mana tahu ada orang baru gitu ya. Tapi ketika mencari orang baru ini kok terasa energinya mungkin ya nggak mungkin benar-benar cocok, mungkin chemistry-nya beda, atau di satu sisi masih kepikiran sama kamu. Jadi artinya di sini mungkin ada usaha juga dari dia mencari seseorang yang baru. Begitu juga mungkin kamu berharap untuk bisa ketemu sama orang yang baru ya teman-teman. Karena ada energi ghosted atau disappearing, karena orang ini sudah menghilang dari kamu. Orang ini narik diri dari kamu sih, yang tadi Sora udah bilang kan. Karena banyak sekali tidak yakin dengan perasaannya ya, karena mungkin situasi dia juga mungkin tidak kondusif ya. Tapi energi kuat, energi koneksi yang kuat, energi kamu juga selama ini sangat kuat untuk menghadapi orang ini. Itu juga menjadi salah satu motivasi, energinya dia tidak bisa lepas dari kamu. Ya, ada energi koneksi yang kuat gitu ya. Karena mungkin salah satu orang yang paling bisa bertahan untuk menghadapi dia ya kamu. Dia dengan kerasnya, mungkin dia dengan egonya dan sebagainya. Sebelum kita lihat lebih lanjut, kita lihat dulu ya ciri-ciri orang itu seperti apa. Dan seperti biasa aku pakai stick di sini. Aku ambilnya tutup mata untuk lihat beberapa ciri-cirinya dia. Dia itu ciri-cirinya seperti apa sih? Teman-teman di sini bisa dilihat ya. Aku ngambilnya random. Jadi aku juga nggak tahu apa yang terambil di sini. Oke. Nah ini kayak gini nih sticknya ya. Bisa dapat satu, bisa dapat semua ciri-cirinya. Bisa juga ketuker-tuker, ada yang di kamu, ada yang di dia. Oke, kita lihat ya. Ada ciri-ciri seperti apa di antara dia dan kamu mungkin. Yang pertama, kamu berdiri dengan seseorang yang stubborn. Jelas di sini energinya keras kepala. Ya, kamu berdiri dengan seseorang yang keras kepala, ya. Dan di sini adalah ada sisi seseorang yang dibalik keras kepalanya dia, ya dia sebenarnya punya energi yang caring atau peduli, ya. Energi keras kepala, ada energi caring dan energi peduli, decisif, dan dia tuh susah kalau udah ngambil satu keputusan, dia tuh susah untuk dirubah sebenarnya, ya. Makanya kalau ada sekarang pergumulan perasaan seperti sekarang, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menekan dia, ya. Casual style, ya. Gaya dia itu cenderung kasual, ya, tapi walaupun dibalik kasualnya itu tetap dia cenderung fashionable, ngikutin gaya kekinian, gaya-gaya yang terbaru, ya. Gaya-gaya yang mungkin kece lah ya, keren apapun lah namanya ya. Aku juga bukan orang fashion, tapi mungkin dari ketika kamu ngeliat dia langsung tahu, oh nih orang memperhatikan sekali bajunya, penampilannya gitu ya. Introvert, ya. Di sini dia mungkin adalah seseorang yang introvert, mungkin dia juga nggak banyak teman, dia mungkin tidak banyak bercerita kayak gitu ya dalam banyak hal. Dan ada energi ambitionless ya, mungkin sekali ini adalah seseorang yang tidak punya begitu banyak ambisi yang besar sekali ya, ambitionless. Dan di sini ada energi dramatik ya, jadi ada sisi dramatis ya dalam situasi ini. Oke.
Dimana sangat mungkin orangnya itu bisa cenderung sensitif ya, karena memang ada sisi semuanya caring gitu ya, walaupun dia mungkin banget gak punya bener-bener ambisi yang sangat-sangat kuat sekali ya. Jadi orang yang mungkin banget kurang drive gitu ya. Oke, sekarang kita mau coba lihat lalu kenapa dia ngerasa terkoneksi ya sama kamu, tak bisa lepas. Circumstances, I'm trying to take my responsibility for my action right now. Saat ini orang ini dalam situasi dan keadaan, kenapa dia mungkin memilih ghosting atau hilang dari kamu? Karena mungkin banget orang ini dalam situasi ada hal-hal yang harus dia lakukan sekarang ya. Mungkin dia ada tanggung jawab, mungkin dia harus ada pekerjaan yang menguras konsentrasinya dia, atau mungkin ada keluarga yang harus jadi prioritasnya dia gitu ya. Kita coba lihat ya, ada apa dengan keadaannya dia. Two of Wands ya, dia sedang berada dalam perencanaan ke depan itu sebenarnya mau seperti apa dalam perencanaannya. Jadi masih ada hal yang sedang dia rencanakan ke depannya seperti apa. Di sini juga ada situasi di mana dia mungkin sedang bingung di antara dua pilihan ya untuk masa depannya dia. Jadi mungkin banget kamu bukan satu-satunya di sini ya. Mungkin ada orang lain yang jadi pertimbangannya dia gitu ya. Entah itu orang ketiga, orang kelima, atau mungkin kalian baru deket gitu ya. Jadi pertimbangan dia antara memilih kamu atau memilih yang lain. Dan di sini ada King of Pentacles. Jadi jelas ya, prioritas utama dia adalah memang finansial. Karena mungkin banget ada situasi finansial yang sedang dia kejar, yang sedang jadi fokusnya dia. Ya, jadi mungkin banget dia konsentrasinya ke sana. Makanya kenapa dia mungkin menghilang dari kamu. Touch. I can still feel you. Jadi meskipun kalian berjauhan, kenapa dia merasa terkoneksi dari kamu tak bisa lepas? Karena tadi udah jelas ya, ada koneksi yang sangat kuat. Dan di sini energi kamu, dia sangat bisa merasakan masih sentuhan kamu, koneksi fisik dengan kamu, gitu ya, masih sangat-sangat terasa sekali. Mesmerize, your intensity frightens and lures me at the same time. Jadi ada energi kamu yang sangat intens ya ke dia, yang mana dia tuh seperti tidak bisa lepas dari energi itu ya. Kayak dia merasa terkunci energinya dia ke kamu ya. Dan begitu juga sebaliknya. Mute ya. Dia itu sering banget kepikiran kamu ya, tapi dia sering lalu maju mundur pingin mericing kamu ya, tapi dia lalu menghentikan dirinya sendiri karena di sini masih ada energi ragu ya, konstan. Dan kenapa dia tidak bisa lepas dari kamu? Karena memang secara hati dan pikiran dia selalu kembali ke kamu. Jadi kayak nggak bisa lepas hati dan pikirannya. Meskipun dia mencoba untuk menahan diri ya, mencari yang lain, energi itu selalu kembalinya lagi ke kamu. Curious. Salah satu petunjuknya adalah dia masih terus mau tahu soal kamu ya, mantauin kamu, mungkin mau lihat keadaan kamu sekarang gimana. Dia masih sering stalking kamu diam-diam mungkin ya, dengan fake account dan sebagainya ya. Jadi kayak nggak bisa benar-benar lepasin kamu. Dan kamu adalah energi muse, kamu jadi inspirasinya dia. Ada energi regret. I wish I could take back things I said. Dan di sini ada energi penyesalan ya. Dia mungkin berharap dia pernah mengatakan hal-hal yang mungkin menyakiti kamu, baik sengaja maupun tidak, dan begitu juga dengan perilaku dia, dan dia menyesali itu semua. Ada perasaan merasa bersalah yang sangat-sangat besar ya. Dan kenapa tidak bisa lepas dari kamu? Karena ada energi understanding ya. Hanya kamu yang paling bisa memahami, kamu paling bisa mengerti, kamu mungkin paling bisa menerima dia gitu ya. Dan cuman kamu yang paling bisa mengerti kedalaman hatinya dia gitu loh ya. Dan ada energi promise. Ada energi janji jiwa. Jadi orang ini tuh kayak mau lepas itu nggak bisa karena dia pernah berjanji jiwa sama kamu. Jadi seperti selalu kepingin kembali ke kamu. Tuh. Walaupun pikiran dia terhalang dengan banyak situasi finansial, tapi selalu terikat sama janji cintanya sama kamu. Snake, not what it look like, bukan? Jadi kalau sekarang dia kelihatannya nggak apa-apa, kelihatannya nggak kenapa-napa, kelihatannya tidak berdampak ya. Sebenarnya dia sangat-sangat berdampak. Karena di sini ada energi. Dia sangat pintar menyembunyikan perasaannya. Dan sebenarnya buat dia kamu energinya beloved, kamu tuh yang tersayang, kamu tuh udah seperti kayak malaikat buat dia. Contemplation, I need more times to figure things out. Dan ketika dia berkontemplasi, dia merasa dia butuh waktu untuk lebih banyak mengerti dan memahami situasi dan keadaan. Ya, tapi di situ juga dalam kontemplasi itu dia merasakan koneksi kalian. Ada juga yang mungkin sedang dalam masalah hukum ya teman-teman. Ya.
Tuh, Page of Swords. Dia merasa energi pikiran dia nggak bisa lepas dari kamu. Walaupun di satu sisi ada energi Hangman. Dia kayak merasa, aku tuh kepikiran sama kamu, aku terikat sama kamu. Tapi dia kayak belum bisa ada energi pergerakan. Karena dia dalam situasi yang menggantung. Dalam situasi yang belum selesai. Dengan segala perkara urusannya. Ada yang masih ngurusin keuangan. Ada yang masih mungkin ada masalah hukum gitu ya. Ada yang harus diurus sama dia gitu loh ya. Afflicted. Our connection still affect me. Jadi kalau kamu merasa orang ini nggak berdampak apa-apa setelah hubungan kalian, itu salah besar ya. Dia berdampak besar sekali ya. Dan energi unik. I feel a special bond with you that I've never felt before. Ya, aku merasakan koneksi yang sangat kuat dengan kamu dan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Energi yang sangat unik sekali. Apprehensive. Ya, dan ada energi ketakutan kalau dia itu sudah kamu tuh sudah nggak mau lagi sama dia. Itu makanya kenapa dia takut-takut ya. Memories. Secara kenangan, dia tidak bisa menghempas ya kenangan dia soal kamu. Ada energi kenangan yang sangat-sangat kuat ya. Dan ada energi happiness. Energi kamu tuh banyak membawa kebahagiaan untuk dia. Jadi, apa yang mungkin akan terjadi ke depannya? Energi The Wall, teman-teman di sini dia menyerahkan energinya kepada semesta ya. Karena dia meyakini bahwa kalau ada jalan takdir sama-sama, kalian akan kembali. Akan ada energi Ace of Wands. Dia akan bergerak ya, walaupun memang kita belum tahu kapan. Tapi kalau sholat di sini energinya sesegera mungkin. Tapi dia di sini juga ada satu energi keyakinan. Memang koneksi ini adalah koneksi dari semesta ya. Koneksi takdir cinta yang kuat. Karena ada energi The Devils, dia itu sebenarnya bucin sama kamu, nggak bisa lepas gitu loh. Ya, dan di sini juga menggambarkan The Devil ini juga menggambarkan bahwa dia perlu keluar dulu dari situasi-situasinya dia, teman-teman ya. Masih ada hal yang harus dia perjuangkan juga, keluar dari situasi yang mengikat dia. Nasihat buat kamu, King of Swords. Teman-teman, kamu boleh pikirkan dulu ya. Kamu boleh pikirkan dulu, kamu boleh pertimbangkan dulu dengan logika kamu ya. Kamu kan mungkin punya pertimbangan tersendiri. Tapi di sini memang ada hal-hal tentang komunikasi yang perlu untuk diperbaiki ya, teman-teman. Dan mungkin ini saatnya kamu menuliskan juga prioritas kamu apa. Sementara dia masih ada hal yang harus dia prioritaskan dengan segala urusannya dia, kamu juga masih punya prioritas dengan segala urusan kamu gitu ya. Jadi itu yang bisa disampaikan sama kartunya Sora. Akan ada pergerakan walaupun belum tahu kapan ya. Karena memang sekarang semesta itu lagi dia masih harus menjalankan urusannya dia ya. Dan PR-PR lain mungkin dari semesta ya. Jadi ini memang bahasa kerennya adalah divine timing, waktu dari semesta ya. Dan kalau udah ngomongin waktu dari semesta itu ya hanya semesta yang tahu kapan waktunya gitu loh teman-teman ya. Dan untuk teman-teman, Sora masih promosi untuk yang pengen beli gelang ametis kupu-kupu. Harganya 265.000 kalau beli di Instagram Sora @sora_tarot ya. Ametis bisa meredakan energi sakit secara fisik ataupun secara mental. Dan Sora sudah booster dengan energi healing. Jadi yang kamu beli ini bukan cuma gelangnya. Yang kamu beli ini juga adalah programnya ya. Dimana program ini juga membantu kamu, teman-teman ya. Untuk menarik energi cinta kasih dalam hidup kamu ya, lebih positif pastinya dalam memberikan energi cinta kasih. Jadi kamu tuh memberikan aura penyayang gitu ya, sehingga orang juga kepengen sayang sama kamu gitu ya pastinya. Dan juga dia membawa energi aura yang lebih positif dan manifestasi positif. Tapi teman-teman balik lagi ya, aku bukan dukun, jadi ini juga bukan perpeletan gitu ya. Jadi ini adalah pada dasarnya manusia itu punya energi cinta kasih karena kita bagian dari Tuhan ya teman-teman. Jadi apa yang aku berikan adalah memaksimalkan energi itu. Jadi bukan yang ngebuat orang serta-merta lihat kamu langsung jatuh cinta tanpa alasan, itu bukan kayak gitu. Tapi energi cinta kasih, paham ya? Energi rasa sayang, kelembutan. Otomatis kalau orang auranya bagus pasti disayang kok. Ya, itu yang Sora maksud ya. Di Tokopedia 285.000 ya, lebih mahal karena ada komisi di Tokopedia. Terserah teman-teman mau beli di mana, di Tokopedia boleh, di Instagram Sora juga boleh. Ya, saat ini stok kurang dari 20, jadi kalau mau beli silahkan segera karena nanti kalau udah habis ya nggak bisa aku restock lagi gitu ya, karena aku harus ambil minimum order ke supplier besar teman-teman ya.
Dan teman-teman cowok, kamu bisa berikan hadiah untuk orang yang kamu sayang, atau kamu bisa kantongin aja kalau nggak mau dipakai ya. Ini bagus banget, aslinya itu lebih bagus dan lebih cantik ya, karena aku beli ini premium batu beneran teman-teman. Karena ada juga yang dari glass beads ya, jadi ada yang dari kaca gitu. Nah itu bukan. Nah ini tuh batu ametis beneran ya. Oke, itu aja dari Sora. Ayo dibeli selagi masih ada ya. Aku juga lagi proses ya, guru aku mau datang ke Jakarta minggu depan, jadi aku akan mengupgrade juga ilmu aku teman-teman ya, untuk bisa bantu teman-teman healing ya. Silahkan ya untuk yang mau ya, kamu bisa treatment sama gurunya Sora untuk di healing, atau belajar untuk menghealing diri kamu sendiri juga bisa. Oke? Kita lihat dulu astrologi yang terungkap. Cek Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces, Taurus, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya teman-teman. Dan sekarang kita coba lihat alfabetnya ya. Ini bisa jadi alfabet kamu, ini bisa jadi alfabet dia, ini bisa jadi plat nomor kendaraan. Dan teman-teman yang kepingin untuk baca Bazi, silahkan ya di Instagram Sora @sora_tarot ya. Bazi itu sangat bagus untuk membaca jalan hidup kamu sendiri ya. Itu adalah ilmu astrologi dari timur ya. Sudah sangat terkenal sekali dengan keakuratannya yang mendalam ya. Silahkan untuk yang mau ya, Sora bacain. Nanti Kak, kapan aku potensi ketemu jodoh aku? Kak, kapan aku bisa bikin uang lebih banyak? Kak, kapan nanti mungkin harus hati-hati di tahun apa, kalau ada kecelakaan atau apa, itu bisa kelihatan gitu ya. Dan kamu juga mungkin mau baca tarot seperti yang Sora bikinin di video ini, jadi kamu bisa nonton diulang-ulang. Aku ada paket video ya seperti di YouTube ini, atau kamu mau ketemu sama Sora kalau ada di Jakarta dan sekitarnya juga bisa ya. Oke, alfabetnya FCRR QZTJ, bentar ini kebalik, HLBY, XNHW, dan U. Oke, kita cek dulu ya. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positifnya, Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Jangan lupa subscribe untuk mengembangkan channel ini, dan kirim super sticker kalau mau mendukung. Bye-bye.